warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma nadha ya wasi'al karami. الفريقين من عرب
والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai wanida la yaktafi ya. Benar enggak Bu bacaannya? Wanida la yaktafi. Benar enggak Bu bacaannya? Hah? Benar ya Bu ya? Wanida la yaktafi. Bismillahirrahmanirrahim. Wanida la yaktafi bikauni asyadrawani minha li'annahu minha zannan la yaqinan bikhilafil ahkami wa nahwiha fa'ulima anna man bil masjidi fi zulmatin aw a'ma la ya'tamidu illa al-massa aw khabara adadi at-tawaturi na'am in lam yumkinhu lamsuha illa bimasyaqqatin linahwi kathrati as-sufufi aw izdihami akhadha bi khabari man yushahiduha wa yakfihi labsu ba'dil musallina qala ba'duhum walau kana fi baitihi wa la yumkinuhu musyahadatuha illa bisu'udi as-sathi fala yalzamuhu intaha wa huwa zahirun indaman yaktafi bimutlaqi al-masyaqqati amma man qayyadaha bil masyaqqati allati la tahtamilu 'adatan fala wa fi ma'na ru'yatil ka'bati ru'yatu mawqifihi sallallahu alaihi wasallam at-thabiti tawaturan la ahadan fa innahu fi rutbati al-khabari an ilmin wa ru'yati al-kutubi ba'da al-ihtida'i ilayhi wa ma'rifatihi yaqinan wa kayfiyatu al-istiqbali bihi wa ru'yati al-jammi al-ghafiri fi salati wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man naf'a bihi barakati ulumih wa
وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Walida, oleh karena itu masih bicarakan tentang kalau ibu sholatnya di hadapan Ka'bah Baitullah, maka ibu wajib secara yakin untuk melihat materi dari Ka'bah Baitullahnya. Ibu ya, kemarin ya Bu ya, ibu depan ke ibu itu ada Ka'bah, maka ibu wajib secara yakin untuk menyaksikan materi daripada Ka'bah Baitullah. Jadi nggak boleh ibu dengerin omongan orang. Ibu melihatnya di depan ibu Ka'bah Baitullah, pas ibu sembahyang fardu atau yang sunnah, ibu wajib menghadap ke materi Ka'bah itu, karena ibu wajib menghadapnya secara yakin. Teman ibu ada yang ngomong, itu arah Ka'bah sebelah kanan dikit miring, ibu nggak yakin, karena yang ibu yakini di depan mata ibu itu Ka'bah Baitullah. Ibu nggak boleh pakai omongan teman ibu, ya Bu ya, karena ibu yakinnya Ka'bah Baitullah, ibu sholatnya di depan Ka'bah Baitullah, ibu yakin lurus, nggak miring ke arah kanan. Teman sebelah kanan ibu atau sebelah kiri ibu bilang ini Ka'bah miring ke sebelah kanan dikit, ibu jangan pakai omongannya. Kenapa demikian? Per orang itu wajib mengamalkan pada waktu sholat yang fardu atau yang sunnah di hadapan Ka'bah Baitullah secara yakin melihat kepada materi Ka'bah Baitullah. Jelas ya Bu ya? Walida, nah pengarang rahimahullah beliau katakan, oleh karena ini la yaktafi bi kauni syadrawani minha, tidak sah menghadap seumpama dengan keadaannya pondasi dasar Ka'bah, nggak boleh. Ada satu yang namanya syadраwan Bu. Nanti insya Allah kalau ibu berangkat haji umrah, amin ya Bu ya, insya Allah ibu tahu itu yang disebut sebagai syadраwan. Syadраwan artinya pondasi dasar Ka'bah. Itu bukan Ka'bah Bu. Jadi ibu nggak boleh menghadap ke arahnya, ya Bu ya. Itu adanya di bawah Bu tuh. Jadi ibu tidak sah untuk menghadap ke arahnya. Wajib yang ibu saksikan, yang ibu musyahadah, yang ibu saksikan dengan kepala mata kepala ibu, itu wajib ibu melihat kepada materi Ka'bahnya. Materi Ka'bah ibu lihat, ibu langsung menghadap ke arahnya. Jadi kalau ada di bawahnya syadраwan ya Bu ya, namanya tadi apa Bu? Syadраwan ya Bu ya. Syadраwan ini pondasi dasar Ka'bah. Ibu tidak diperbolehkan untuk menghadap ke arahnya, ya Bu ya. Kenapa demikian? Itu bukan merupakan bagian daripada Ka'bah Baitullah. Li'annahu minha zannan la yaqinan. Karena dia itu termasuk daripada Ka'bah tapi zon, hanya dugaan saja. Yang pada hukum syara, manakala ibu sembahyangnya di hadapan Ka'bah Baitullah, maka ibu wajib yakin. Ibu yakin menghadap Ka'bah Baitullah. Ibu sholatnya di Al-Masjidil Haram dalamnya. Kan berarti ibu melihat kepada apa Bu? Ka'bah Baitullah. Nah, dalam hukum agama, dalam hukum syara, bahwasanya pada waktu ibu sholat di dalam Masjidil Haram, maka ibu wajib menghadapkan ibu itu arahnya ke arah langsung Ka'bah Baitullah secara yakin ya Bu ya. Gak boleh zon. Syadраwan ini, pondasi dasar Ka'bah ini adalah zonnan, bagian dari Ka'bah tapi dugaan, bukan secara yakin. Makanya pada hukum agama tidak sah manakala ibu pada waktu sholat fardu atau yang sunnah menghadap kepada syadраwan atau pondasi dasar Ka'bah. Jelas ya? Jadi ibu sholat kalau di dalam Al-Masjidil Haram, ibu wajib menghadap secara yakin kepada Ka'bah Baitullah. Kenapa demikian? Tadi alasannya, karena syadраwan itu adalah termasuk daripada Ka'bah tapi zonnan, dugaan. La yakinan, tidak secara yakin. Yang agama tuntut,
Yang hukum syarak tuntut, ibu pada waktu sholat langsung melihat ke Ka'bah Baitullah secara yakin. Nggak boleh apa bu? Nggak boleh zon, nggak boleh dugaan. Kira-kira menghadap ke sini nggak boleh bu tuh. Kenapa demikian? Karena ibu sholatnya langsung menghadap kemana bu? Ka'bah Baitullah. Udah ngelihat langsung, wajib secara yakin. Zon ini berlaku manakala ibu adanya di Jakarta, ya bu ya. Ibu ada di Jakarta, ada di Bukit Duri, ada di Manggarai, ada di Kebon Baru. Ibu menghadap ke arah Ka'bahnya bukan yakin, tapi apa bu? Zon, dugaan doang. Tapi zonnya, dugaannya harus menggunakan ilmu yang kemarin ya bu ya. Ibu download aplikasi arah kiblat di handphone, ibu setel di rumah ibu, kemudian ibu nyalain, ibu kemudian arahkan ke arah barat, mana arah kiblatnya, tuh bu, begitu. Itulah yang disebut sebagai zon, dugaan menghadap ke arah kiblat, manakala ibu adanya bukan di dekat Ka'bah Baitullah. Ya bu ya, jelas ya bu ya. Jadi kalau jauh dari Ka'bah Baitullah, ibu ada di Jakarta, maka menghadap kepada Ka'bah Baitullah bukan secara apa bu? Bukan secara yang yakin, tapi secara apa tadi bu? Secara zon, dugaan. Tapi kalau ibu di hadapan Ka'bah Baitullah, ibu menghadap ke arah Ka'bah, wajib secara yakin, tidak diperbolehkan secara zon. Ngerti ya bu ya? Makanya dalam hal kita demikian. Dalam mazhab Al-Syafi'i rahimahullah, manakala ada teman ibu yang bilangin, ibu maaf ini arah kiblatnya miring ke arah kanan, ibu jangan pakai omongannya. Kenapa demikian? Yakinnya ibu lurus, pandangan mata ibu musyahadah langsung menyaksikan Ka'bah Baitullah, lurus itu, lempengan lurus, itulah Ka'bah Baitullah. Maka wajib ibu menghadapnya secara yakin. Jelas ya bu ya. Jadi di Ka'bah nanti ada satu yang disebut dengan tadi apa tadi bu? Syadrowan ya bu ya. Syadrowan ini adalah fondasi dasar Ka'bah. Ibu tidak sah untuk menghadap ke arahnya. Kenapa demikian? Karena dia masuk bagian Ka'bah, tetapi secara zon atau dugaan, bukan secara yakin. Bil khilafil ahkami wa nahwiha, lain dengan hukum-hukum atau selainnya. Kalau hukum-hukum semuanya zon, bukan yakin bu. Ibu mandi hadas, bukan yakin. Habis hubungan dengan suami ibu kan wajib mandi hadas ya bu ya. Mandi hadas ibu bukan yakin, tapi apa bu? Zon, dugaan. Kok harus zon? Kalau ibu mandi hadas yakin, mandi hadas ibu nggak kelar-kelar bu. Ya bu ya. Dari pagi jam 6 sampai jam 6 malam ibu gak kelar-kelar. Kenapa demikian? Harus yakin. Tidak demikian. Pada hukum yang lain, tadi contohnya mandi hadas, itu bukan yakin, tetapi apa tadi bu? Secara zon, dugaan. Yang penting tadi zonnya itu, dugaannya harus dasarnya ibu, harus dasarnya ilmu. Ibu mandi hadas, pas air sampai di kepala langsung niat di hati ibu, aku niat mandi wajib, atau aku niat mengangkat hadas haid, atau aku niat mengangkat hadas nifas, atau aku niat mengangkat hadas janabah ya bu ya. Ratain semua air selesai, udah zon bu, bukan secara apa bu? Bukan secara yakin. Kalau mandi hadas secara yakin, mandi hadas ibu nggak kelar-kelar ya bu ya. Jadi hukum yang lain itu semuanya adalah zon, bukan yakin. Jelas ya bu ya. Sebelum saya lupa bu, besok nanti insya Allah hari Kamis ada hari yang disebut sebagai hari Tasu'a ya bu ya. Hari Jumatnya hari Asyura ya bu ya. Di sana ada kesunahan ibu untuk berpuasa. Apalagi ibu yang ada qadaan puasa Ramadan, ibu niatnya sebelum subuh, yang enak malam tuh, habis sembahyang isya, kelar ba'diyah isya, ibu niat di hati ibu, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Tasu'a ya bu ya. Hari Kamisnya niatnya 3 bu. Kok 3? Yang pertama yang ada qadaan, aku niat qada puasa Ramadan. Yang kedua puasa sunnah apa bu?
Tasu'a. Kan hari Kamis ya Bu ya. Berarti juga dan puasa hari apa Bu? Sunnah hari Kamis. Ibu niatnya 3 tuh. Pas malam habis sembahyang Isya, ba'diyah Isya, ibu niat di hati ibu karena wajib diinepin kalau qadaan puasa Ramadan. Ibu niat di hati ibu, aku niat qada puasa Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan eventnya besok Kamis hari Tasu'a dan puasa sunnah Tasu'a. Kemudian hari Kamis dan puasa sunnah hari Kamis. Ya Bu ya. Hari Jumatnya ibu puasa hari Asyura. Ya Bu ya. Jadi hari Kamisnya, hari puasanya puasa Tasu'a. Ibu yang ada qadaan puasa Ramadan niatnya 3. Yang pertama, aku niat qada puasa Ramadan. Yang kedua, aku niat puasa sunnah Tasu'a. Yang ketiga, aku niat puasa sunnah hari Kamis. Hari Jumatnya niatnya 2. Kalau yang ibu ada qadaan puasa Ramadan, aku niat qada puasa Ramadan dan puasa sunnah Asyura. Ya Bu ya. Jadi Kamisnya Tasu'a, kemudian hari Jumatnya adalah puasa Asyura. Kesunahannya apa lagi? Kesunahan yang berikutnya. Ini luar biasa Bu ini. Sampai-sampai kata Al-Imam Al-Yafi rahimahullah, beliau katakan di antara keluar biasaan hari Asyura adalah annahu kana yasumuhul wuhush wal hawamu. Binatang-binatang buas, binatang-binatang liar itu pada puasa pada hari Asyura. Luar biasa Bu itu. Jadi bukan hanya manusia saja, bukan hanya muslimin muslimat saja, bahkan binatang-binatang buas, binatang-binatang liar pada hari Asyura itu mereka berpuasa. Ibu kalau pengen tes cuma ke Taman Safari Bu, atau ke Ragunan Bu, tuh kan ada singa Bu tuh. Pas hari Asyura-nya ibu ke dalam kandang ya dimakan kan. Kalau nggak dimakan bener nih ulama bilang nih, ini yang bilang ulama. Ulama bilang begitu. Hari Asyura itu sampai binatang buas, binatang liar mereka tidak mau makan. Luar biasa ya. Kemudian apa lagi? Ulama yang lain menyaksikan. Di antaranya Sayyidina Imam Fatah bin Sakhrab. Apa kata beliau? Bahwasanya beliau setiap hari ngasih makan semut. Ulama luar biasa ya Bu ya. Jangan manusia, binatang semut aja dikasih apa Bu? Dikasih makan. Dengan cara apa? Rotinya itu diremek-remek. Diapain Bu tuh? Apa sih bahasa Betawi Bu? Dibejek. Nah, dibejek Betawi bilang tuh, dibejek-bejek sampai kecil tuh Bu ya. Dikasih makan semut. Luar biasa Bu ulama kerjaannya tuh. Ini tadi namanya Sayyidina Imam Fatah bin Sakhrab. Beliau setiap hari ngasih makan semut. Boleh diamalin Bu nih. Kan gak berat Bu ya. Cuma ngambil roti sedikit, bejek-bejek, semut pada makan tuh. Ini beliau amalkan setiap hari. Pas hari Asyura, beliau mencoba memberikan makan semut yang biasa beliau kasih makan, dibejekin rotinya. Nggak pada makan tuh semut. Jadi semut juga puasa pada hari apa Bu? Hari Asyura. Mudah-mudahan ibu puasa ya Bu ya. Ibu yang sehat afiat, yang tidak ada halangan, niatin Bu nanti hari Kamis ibu puasa Tasu'a, hari Jumatnya puasa Asyura. Yang kedua Bu, yang kedua bilangin suami ibu disunnahkan untuk apa? Al-Imam At-Tabarani rahimahullah, beliau mengatakan ini hadis dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wassa'a ala iyalihi yawm Asyura, wassa'a Allahu alaihi fi sanatihi kulliha." Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meluaskan suami ibunya, suami bilangin suami ibu atau ayah bagi anak-anak ibu tuh bilangin pada hari Asyura disunnahkan untuk mendobelkan uang belanja ibu. Ibu yang sehari uang belanja 10 juta ya Bu ya,
Misalnya sehari 10 juta misalnya minta didobelin sama suaminya Bu tuh, ya Bu ya, khusus hanya pada hari Asyura saja ya Bu ya. Jadi hari Asyura itu bilang suami ibu, ayah, papa, papi, dedi, bilangin ini maafin, darling ya, darling apalagi itu lagi bilangin buat buat hari Asyura Jumat besok uang belanja mama dobelin. Kenapa demikian? Nabi yang suruh sunnah. Kemudian juga uang jajan anak-anak sunnah didobelin. Anak-anak yang sehari uang jajannya 1 juta Bu jadi 2 juta betul. Khusus untuk hari Asyura betul ya Bu ya. Bilangin suami begitu. Di hari Asyura hari Jumat bilangin uang belanja ibu dobelin, uang jajan anak-anak ibu juga didobelin. Nabi yang jamin, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang meluaskan uang belanja bininya atau ayah yang meluaskan uang jajan anaknya pada hari Asyura, Allah akan lipat gandakan, Allah luaskan rezeki si suami atau si ayah sepanjang tahun itu. Jadi sunnah itu. Sampai para jamaah sekalian ibu, ada seorang ulama yang mengamalkan. Ini ulama ngamalin. Siapa nama beliau? Sayyidina Imam Sufyan bin Uyainah, ulama zaman tabi'in. Beliau mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Beliau amalkan setiap tahunnya. Apa kata beliau? Saya mengamalkannya sudah lebih dari 50 tahun atau 60 tahun. Ini ulama luar biasa Bu. Ulama zaman tabi'in yang bernama Sayyidina Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu rahimah. Kata beliau, saya mengamalkan hadis ini. Saya beli uang belanja bini saya pada hari Asyura. Saya beli uang jajan anak saya pada hari Asyura. Apa kata beliau? Fawajadnahu kadzalika, maka saya mendapatkannya demikian. Benar Allah luaskan rezeki saya sepanjang tahun itu. Jadi bilangin suami ibu, bang, papa, papi, dedi, dan lin, bilangin buat Jumat besok uang belanja mama jadi 10 juta. Dobelin, bilang uang jajan anak-anak juga dobelin. Ini kata Rasulullah SAW demikian. Yang ketiga Bu, yang ketiga sunnah ibu berikan sedekah, yang kita bilang santunan untuk anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini siapa? Yang pertama, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya disebut anak yatim, yang ibunya meninggal enggak. Khusus untuk anak yatim perempuan yang ditinggal mati oleh ayahnya. Yang kedua, anak yatim ini adalah anak yang belum menginjak usia baligh. Ingatin Bu tuh dua hal ini. Jadi kalau anak yatimnya udah kumisan, jangan Bu. Anak yatimnya yang belum baligh ya Bu ya, yang masih SD, yang perempuan, yang laki, ibu cari anak yatim yang bapaknya meninggal. Kemudian ini anak belum menginjak usia baligh. Kalau SMP udah baligh Bu, cari yang masih SD, yang TK, yang SD yang belum baligh. Ibu santunin itu anak pada hari Asyura. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Ingatin, bukan anak yatim yang sudah baligh atau anak piatu, bukan. Atau anak yatim tapi emaknya udah apa Bu? Udah kawin lagi. Bapaknya punya kontrakan 10 pintu, ibunya Pak. Itu yang akan dikasih Bu tuh. Jadi kalau emaknya belum kawin lagi, kemudian ini anak yatim dan dia belum balik pada hari Asyura, ibu sunnah untuk memberikan santunan kepadanya. Ya Bu ya. Udah 3 hal doang Bu deh yang ibu amalin Bu. Pertama, puasa Tasu'a Asyura. Yang kedua, bilangin suami ibu, bilangin laki ibu, bang, didobelin pada hari Asyura uang belanja saya dan uang jajan anak-anak. Yang ketiga tadi ya Bu ya, santunin anak-anak, anak yatim. Ingatin, anak yatim tadi yang bapaknya meninggal dunia. Yang kedua tadi apa Bu? Yang belum menginjak usia baligh. Nah, ibu disunnahkan untuk mengusap kepala anak yatim. Caranya bagaimana? Salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Fatawa Al-Hadithiyah, beliau menyebutkan bahwasanya sunnah mengusap cara kepala anak yatim. Cara sunnahnya bagaimana? Usap dari bagian belakangnya Bu. Ya Bu ya.
usap dari bagian belakangnya, jalanin tangan ibu sampai bagian depan kepalanya Bu ya. Itu cara sunnahnya Bu tuh. Cara sunnah mengusap kepala anak yatim dari bagian belakang kepalanya, jalanin tangan ibu sampai bagian depan kepalanya. Udah sampai bagian depan, jangan lupa kasih ampau Bu. Jangan usap-usap dong anak yatim tuh, diunyang-unyang doang lagi ntar. Dikasih ampaunya, habis diusap dari bagian belakang ke depan, kasih hadiahnya tuh, kasih sedekahnya tuh buat anak-anak yatim ya Bu ya. Jadi cara usapnya dari bagian belakang ke bagian depan. Upayakan cari anak yatim yang rambutnya banyak Bu. Kenapa demikian? Karena setiap helai tangan ibu menyentuh kepala anak yatim, itu Allah berikan 10 kebaikan untuk ibu. Makanya cari yang rambutnya tebal Bu nih, yang botak, jangan yang botak nih. Cari yang rambutnya banyak. Kenapa demikian? Semakin banyak ibu sentuh tangan ibu ke rambut anak yatim, maka tadi satu helai rambutnya Allah berikan 10 kebaikan untuk ibu. Jelas ya Bu ya? Amalin Bu, niatin besok tuh pada hari Kamis dengan hari apa Bu? Dengan hari Jumat. Bilangin suami ibu, uang belanja saya Bang tolong diapain? Didobelin. Bukan seminggu Bu ya, tapi apa Bu? Seminggu udah doang lakinya. Sehari doang dobelin tuh ya Bu ya. Jelas ya Bu ya. Yang tadi itu ya Bu ya. Tadi masalah hukum, selain arah kiblat maka zon namanya Bu tuh. Ibu mandi hadas, maka mandi hadas ibu zon. Ibu wudu, maka wudu ibu zon. Ingat, zon juga dugaan juga wajib menggunakan ilmu. Ibu pakai air. Ini airnya air mustamal apa air lahir mutahhir? Ibu bertamu ke rumah teman ibu. Kemudian pas ibu lihat embernya kecil. Udah ibu punya zon dugaan. Ini air yang lahir mutahhir. Ibu kencing, cebok pakai aja udah. Ibu pengen wudu, pakai aja udah. Kenapa demikian? Pada masalah hukum selain ini maka hanya sebatas zon saja, yakni dugaan, tetap harus dengan ilmu. Jelas ya Bu ya? Kecuali yang punya rumah bilang begini, ibu maaf, air yang di ember jangan dipakai. Kenapa demikian? Kok nggak boleh dipakai? Itu air mustakmal. Kalau kita wudu, nyiprat air wudu kita ke tempat itu. Nah ibu jangan pakai, karena ibu udah tahu bahwa air yang di ember sudah air apa tadi Bu? Air mustakmal. Jelas ya Bu ya? Jadi hukum yang lain selain ini adalah dia punya zat yaitu dugaan, tetap dugaan juga harus dengan ilmu. Fa'ulima, maka diketahui anna man fil masjidi fi zulmatin au a'ma, orang yang ada di dalam masjid dalam kegelapan atau dia dalam kondisi buta, la ya'tamidu illal massa au khabara adadit tawaturi, yang dia sandarkan hanya memegang saja atau kabar dari bilangan jumlah orang yang mencapai tawatur, sudah lebih dari 5 orang. Ini 5 orang bilang arah kiblat ke sana. Ibu dalam masjid, pas pengen sembahyang lampunya mati. Ibu orang baru di situ, itu kampung baru ibu injek. Ibu nggak tahu arah kiblat sebelah mana. Maka tadi yang menjadi sandaran pertama, sentuh tuh, pegang. Arah kiblatnya di mihrabnya mana? Ibu cari mihrabnya. Mihrabnya mana? Berarti itu menunjukkan arah apa Bu? Arah kiblat. Kayak sini Al-Ma'mur Bu nih. Kan mihrab sini Bu ya. Nah, mihrab di sini ketahuan. Berarti arah kiblatnya kemana Bu? Ke sana atau ketahuan ya Bu ya. Ibu sentuh mana mihrabnya, ketahuan. Sini mihrabnya. Berarti ini menunjukkan arah kiblatnya. Atau ada 5 orang yang bilang kepada ibu, ibu ngapain Bu? Pengen sembahyang. Saya pengen tahu arah kiblat, saya belum tahu arah kiblatnya sebelah mana. Ini 5 orang bilang ke sana Bu, miring sedikit ke arah kanan. 5-5-nya yang di dalam masjid bilang demikian. Ibu arah kiblatnya ke sana, tapi miring sedikit ke arah kanan. Ibu wajib mengikuti ucapan dia. Jelas ya Bu ya?
Jadi kalau seandainya hanya 2 orang saja itu nggak boleh pakai itu omongannya. Harus mencapai adadut tawatur, harus mencapai 5 orang atau lebih. Jadi kondisinya masjidnya gelap atau ini orang yang sembahyang buta, demikian sama pada hukum agama. Jadi pertama dia menyentuh mihrabnya yang menunjukkan arah kiblatnya. Yang kedua ada kabar informasi dari orang yang jumlahnya 5 orang atau lebih. Jelas ya Bu ya? Naam, akan tetapi ingatin ya Bu ya, kalau di kitab ada kata-kata naam itu artinya bukan iya ya Bu ya. Kalau ibu menemukan di dalam kitab ada kalimat naam itu artinya bukan iya tetapi lil istidrak yang artinya akan tetapi ya Bu ya. Beda dalam muhadatsah, beda dalam percakapan. Kalau percakapan naam iya, la tidak ya Bu ya. Dalam kitab itu bukan iya, naam itu. Naam adalah lil istidrak yang artinya akan tetapi. Naam akan tetapi illam yumkinhu lamsuha illa bimasyaqqatin. Kalau tidak bisa ibu untuk menyentuh daripada kiblat yang ada di masjid tadi karena gelap ataupun karena orang itu buta, kecuali ibu sentuhnya dengan kesusahan. Contohnya bagaimana? Linahwi kafratis sufufi, karena banyaknya saf. Ini saf orang udah penuh dalam masjid, mati lampu, ibu nggak ngelihat orang arahnya ke sebelah mana, sama sekali nggak kelihatan ke orang. Maka dalam kondisi yang demikian, atau yang kedua awiz zihami, masjidnya sudah penuh, udah padat. Ibu kalau sembahyang di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, zuhurnya jam 12 misalnya, ibu berangkat dari hotel bukan jam 11. Jam berapa Bu? Jam 10. Jam 9 udah berangkat dari hotel. Kenapa demikian? Kalau ibu berangkat jam 11, ibu kebagian di atas, paling atas. Lain di Al-Ma'mur Bu. Kalau di Al-Ma'mur udah iqamah kita kebagian dalam. Ini di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu luar biasa manusia Bu. Ghirah, semangat untuk ibadah luar biasa. Subuh jam 5 misalnya, itu orang sudah berangkat dari hotel jam setengah 2, jam 2 pagi Bu, malam udah berangkat. Benar gak Bu yang benar Bu? Ya. Jadi bukan berangkat jam 4, bukan. Berangkat dan jam setengah 2, jam 2 untuk masuk doang Bu tuh. Untuk masuk doang ke Masjid Nabawi atau ke Al-Masjidil Haram. Ya Allah, luar biasa. Tapi luar biasa orang ibadah di sana ya. Balik ke Jakarta kita santai lagi ya Bu ya. Udah lain kondisi. Kalau di Nabawi luar biasa subhanallah. Padahal hotel cuma 50 meter ke Masjid Nabawi itu. Itu orang padatnya luar biasa. Kalau dapat ke di atas itu luar biasa Bu, capeknya Bu tuh. Makanya enak tuh berangkatnya Ibu kalau berangkat haji umrah ya Bu ya. Niatin Bu, di sono pengen ibadah. Ibu yang Allah tentukan nanti bisa berangkat haji umrah. Amin Bu. Ibu minta kepada Allah, ya Allah pengen ibadah di sana ya Allah yang nyaman, yang enak ya Allah. Ibu jangan niat belanja di hati ibu. Kalau ibu sudah niat dari Jakarta pengen belanja, sampai sono belanja mulu Bu. Sampai nanti di Mekah, Madinah, Jeddah, ibu kerjaannya belanja mulu. Jadi niatin dari Jakarta sebelum berangkat, ya Allah pengen ibadah nyaman enak ya Allah di sono. Nanti sampai sono ibu nggak ada kepikiran belanja. Yang ada ibu pikirannya pengen baca Quran, pengen jamaah di Masjid Nabawi, pengen baca selawat, pengen ziarah Rasulullah. Demikian Bu tuh. Tapi kalau ibu niat dari Jakarta pengen belanja, sudah sampai di sana ibu kerjaannya setiap hari belanja mulu. Itu di sana ada pasar kayak Mesker Bu. Di sana ada pasar kayak Mesker kayak Tanah Abang. Itu yang banyak emak-emak dari Indonesia Bu. Luar biasa, saya bilang ini kayak di Mesker. Tahu-taunya orang-orang Indonesia semua. Memang orang Indonesia luar biasa sana Bu. Ketahuan dari mana? Bahasanya Bu. Pertama dari mukanya. Ini muka orang Indonesia nih. Pas ngomong bener, dia orang Betawi ngomongnya. Betawi, jadi dia bilang ini kita kayak di Mesker deh. Jadi bisa nawar Bu tuh. Nah saya bilangin ibu-ibu yang sama saya deket tuh saya bilangin jangan dicontoh yang kayak begitu. Jangan belanja mulu, belanja ala kadarnya.
ambil berkah dari sono, ambil berkah dari kormanya, dari bajunya, ambil berkah aja. Jangan sampai ada orang yang pergi haji, Bu nih, kopernya dari rumah kempes, Bu. Koper dari rumah kempes sampai sono, kopernya luar biasa gendutnya, Bu. Itu isinya apa, Bu? Oleh-oleh semua. Dibeli korma, dibeli gomis, dibeli 10, dibeli tas, beneran Bu. Saya bilang, ya Allah kesian tuh orang. Maka ibu niatin, ibu yang pengen berangkat haji umrah niatin, ya Allah pengen di sono, pengen ibadah, biar nyaman, biar aman, biar enak ya Allah. Niat begitu Bu. Nanti ibu sampai sono kerjaan ibadah mulu deh, berjamaah, baca Quran, iktikaf di Masjid Nabawi, enak di sono Bu. Paling enak ibadah sono Bu. Ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Jadi demikian. Jadi pada masalah ibadah menghadap ke arah kiblat ini seperti itu. Kalau ada kalimat na'am di kitab, artinya bukan tadi apa Bu? Bukan dia, tetapi tadi apa Bu? Artinya lil istidrak, akan tetapi wallahu a'lam bissawab. Tandain pembacaan besok insyaallah sampai kalimat na'am ya Bu ya. Na'am illa yumkin hulam suha. Tandain pembacaannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru nih.